Kuswantoro, sarjana ekonomi, magister ekonomi, sebagai dosen pengampu di mata kuliah pengantar manajemen. Melalui video monolog ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 2 ingin membahas topik mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Sebuah kapal besar yang berlayar di lautan luas. Kapal ini adalah organisasi kita. Nahkoda dan pelautnya adalah manajer dan tim kita. Kalau semisal kapal berlayar tanpa peta ataupun kompas, kemana kita akan pergi? Apa tujuan yang akan kita cari? Perumpamaan ini ibaratnya dengan perencanaan manajerial. Manajerial adalah peta yang membantu kita menentukan arah dengan tujuan yang berfungsi sebagai kompas. Tanpa keduanya, kita bisa tersesat dan membuang sumber daya. Marilah kita telusuri bersama-sama bagaimana perencanaan manajerial dan penetapan tujuan ini bekerja dengan konteks nyata. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Dalam dunia manajemen, keberhasilan tidak hanya dikarenakan keberuntungan. Semuanya berawal dari perencanaan yang matang. Perencanaan manajerial adalah proses menetapkan arah dan langkah untuk mencapai suatu tujuan sebuah organisasi. Di tahap ini, seorang manajerial harus mampu menganalisis kondisi, menetapkan prioritas, dan memiliki strategi yang baik. Salah satu hal yang penting dalam perencanaan manajerial yaitu penetapan tujuan. Tujuan harus bersifat spesifik, terstruktur, mudah dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dengan tujuan yang jelas, organisasi akan memiliki arah dan motivasi yang tepat. Tanpa perencanaan dan tujuan yang tepat, organisasi seperti kapal tanpa kompas. Ia akan melayar tanpa tahu kemana akan pergi. Ngomong-ngomong soal perencanaan dan pengorganisasian, kenapa sih kita pilih banget? Teman-teman pernah nggak sih merasa capek? Tidak kerja, udah belajar, tapi hasilnya nggak kelihatan. Nah, bisa jadi itu karena kita belum punya perencanaan yang jelas. Dalam dunia manajemen, perencanaan itu ibarat biasanya organisasi. Tanpa rencana, kita memang bisa jalan, tapi bisa juga kan? Manajer yang baik itu harus bisa punya arah, strategi, dan langkah yang realistis untuk mencapai tujuannya. Intinya, kalau kita punya rencana dan tujuan yang terarah, organisasi akan jadi lebih fokus dan hasilnya juga akan lebih maksimal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan manajerial. Perencanaan manajerial yaitu proses sistematis menetapkan apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dan bagaimana cara untuk mencapainya. Proses ini dimulai dari visi besar yang menjadi cita-cita dari suatu organisasi tersebut dan misi yang menuntun komitmen, serta analisis lingkungan yang bersifat internal ataupun eksternal, seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, atau biasa yang disebut dengan analisis SWOT. Tahapan yang selanjutnya yaitu menetapkan sasaran yang spesifik dan terukur, serta membuat rencana kerja yang terstruktur, mulai dari jadwal, sumber daya, ataupun sistem evaluasi. Misalnya di bidang industri teknologi startup, tanpa perencanaan yang matang, mereka cenderung mengikuti tren sesaat, yang dimana itu membuat jadwal mereka menjadi kacau. Dengan perencanaan yang strategis, mereka mempunyai panduan
yang dimana panduan tersebut berguna untuk memberitahu mereka dari mana mulainya dan apa hasil yang akan didapatkan. Nah, yang selanjutnya ada fungsi dan karakteristik utama dari perencanaan manajerial. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan strategi. Perencanaan dimulai dengan mendefinisikan tujuan suatu perusahaan, kemudian mengembangkan rencana atau strategi yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, ada proses berpikir secara sistematis, yang dimana ini adalah fungsi manajerial yang paling struktur pada tujuan, yang dimana manajer menggunakan logika dan analisis untuk memprediksi masa depan dan untuk menetapkan keputusan yang tepat. Yang ketiga yaitu fungsi awal dan fundamental. Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen dan menjadi dasar bagi fungsi-fungsi manajerial lainnya. Tanpa perencanaan, pengorganisasian tidak bisa berjalan dengan efektif. Yang keempat ada berorientasi pada masa depan. Perencanaan bersifat futuristik, yang dimana melibatkan proyeksi masa depan berdasarkan analisis untuk persiapan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu bersifat menyeluruh. Perencanaan harus ada di semua tingkatan dan bagian di dalam suatu organisasi, mulai dari manajemen puncak hingga operasional lini. Prinsip perencanaan efektif. Agar perencanaan ini berhasil, ada beberapa prinsip seperti relevasi dengan visi organisasi, keterlibatan semua pihak yang terkait, transparansi dalam proses dan tujuan, kemampuan yang diukur dengan KPI, dan adaptasi terhadap perubahan. Prinsip-prinsip utama ini meliputi yang pertama, spesifik, yang kedua ada terukur, yang ketiga ada dapat dicapai, yang keempat relevan, yang kelima terkait waktu. Ada pula prinsip-prinsip tambahan seperti fleksibilitas, yang kedua ada kesederhanaan, yang ketiga ada kesinambungan, yang keempat ada ekonomis, dan yang kelima komprehensif atau menyeluruh. Prinsip-prinsip ini sering dikaitkan dengan SMART. Ada pula contohnya seperti sebuah perusahaan manufaktur yang saya kenal melakukan perubahan mingguan dan evaluasi progres. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan tetap pada jalurnya meski ada perubahan pasar dan teknologi. Penetapan tujuan YF meliputi konteksnya SMART. SMART artinya spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Penetapan tujuan yang efektif adalah proses mendefinisikan apa yang ingin dicapai, menyusun langkah-langkahnya, dan menyusun strategi untuk mencapainya. Manfaat metode yang efektif adalah memberikan arah yang jelas, meningkatkan fokus dan memotivasi, dan membantu memprioritaskan upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Karakteristik tujuan yang efektif. Yang pertama itu spesifik, berarti tujuan harus spesifik, jelas terperinci mengenai apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu measurable atau terukur, berarti tujuan harus dapat diukur. Yang ketiga itu achievable atau dapat dicapai, berarti tujuan harus spesifik dan dapat dicapai. Yang keempat itu relevan berarti tujuan harus relevan sesuai dengan visi misi dalam organisasi. Yang kelima itu adalah time bound, terikat waktu, berarti tujuan harus memiliki tenggat waktu yang jelas. Contoh penetapan tujuan yang efektif: meningkatkan penjualan produk sebesar 15% dalam 3 bulan. Sehingga tujuan ini
dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Kesimpulan, penetapan tujuan yang efektif berarti merumuskan sasaran yang smart, sehingga memiliki arah yang jelas, memotivasi tim, dan membantu evaluasi hasil. Dengan begitu, setiap langkah yang diambil lebih terfokus dan hasilnya lebih terukur. Oke, kali ini aku bakal membahas tentang hubungan antara perencanaan manajerial dan penetapan tujuan. Jadi gini, banyak yang mikir perencanaan itu ya udah bikin rencana doang, tujuan itu ya udah nentuin target doang. Padahal keduanya itu kayak satu paket komplit yang gak bisa dipisahin. Ibaratnya perencanaan itu otaknya, tujuan itu hatinya. Kalau otaknya nggak jalan, hatinya nggak bisa ngerasain apa-apa. Gampangnya gini deh, kalian mau bangun rumah, pasti kalian butuh rencana kan? Rencananya itu kayak mau bangun rumah model apa, luasnya berapa, lokasinya di mana, budgetnya berapa. Nah, itu semua masuk ke dalam perencanaan. Tapi, sebelum kalian bikin rencana, kalian harus punya tujuan dulu. Tujuan kalian apa? Mau bangun rumah buat keluarga, buat investasi, atau buat disewain? Jadi, tujuan itu nentuin arah perencanaan kita. Kalau tujuan kita buat keluarga, ya rencananya pasti beda. Sama kalau tujuan kita buat disewain rumahnya, begitu juga sebaliknya. Perencanaan yang matang bakal ngebantu kita buat nyampai ke tujuan yang kita mau. Misalnya, kalian punya tujuan buat bangun rumah yang nyaman buat keluarga. Terus kalian bikin perencanaan yang detail nih. Model rumahnya minimalis modern, luasnya cukup buat 4 orang, lokasinya di komplek perumahan yang aman dan nyaman, budgetnya disesuaikan sama kemampuan kalian. Dengan perencanaan yang matang, kalian bisa bangun rumah impian kalian sesuai sama tujuan kalian loh. Entah lain deh, kalian mau liburan, tujuan kalian apa? Mau refreshing, mau cari pengalaman baru, atau mau foto-foto buat Instagram. Nah, tujuan ini bakal nentuin kalian mau liburan kemana, berapa lama, sama siapa, dan budgetnya berapa. Kalau tujuan kalian buat refreshing, mungkin kalian bakal pilih liburan ke pantai atau ke gunung. Kalau tujuan kalian buat cari pengalaman baru, mungkin kalian bakal pilih liburan ke luar negeri atau ikut kegiatan volunteer. Jadi intinya, perencanaan manajerial dan penetapan tujuan itu kayak dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Tujuan itu ngasih arahnya, perencanaan itu ngasih jalannya. Kalau keduanya jalan berbarengan, pasti kalian bisa nyampe ke tujuan yang kalian mau. Jadi mulai sekarang jangan cuma fokus sama salah satunya ya. Bikin tujuan yang jelas, terus bikin perencanaan yang matang. Dijamin hidup kalian bakal lebih terarah dan sukses. Hambatan dan solusi. Tentu ada kendala. Pasar yang berubah cepat, teknologi baru, sumber daya terbatas, hingga birokrasi yang lama. Kita sering menghadapi situasi di mana rencana sudah disempurnakan, tiba-tiba tidak berjalan sesuai harapan. Perubahan pasar terjadi begitu cepat. Teknologi baru memunculkan cara kerja berbeda, dan jika kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal. Ditambah sumber daya yang terbatas, waktu anggaran membuat kita harus bekerja lebih cerdas, bukan yang lebih keras. Dan birokrasi yang lamban sering menunda keputusan penting, sehingga peluang bisa hilang begitu saja. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, perencanaan harus fleksibel. Rencana yang baik bukan yang bagus, tapi yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi baru. Saat perubahan terjadi, kita harus siap mengubah strategi, mencari alternatif, dan tetap fokus pada tujuan utama. Kedua, proses harus sederhana. Prosedur yang rumit bisa memperlambat langkah kita. Dengan menyederhanakan proses, kita bisa bergerak lebih cepat, membuat keputusan tepat waktu, dan memanfaatkan setiap peluang yang muncul. Dan yang terakhir, komunikasi harus terbuka. Semua pihak harus tahu perkembangan, kendala, dan langkah yang diambil. Dengan begitu,
Dengan fleksibilitas, proses yang sederhana, dan komunikasi yang jelas. Hambatan bukan lagi penghalang, tapi tantangan yang bisa kita atasi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang penting adalah kesiapan kita menghadapi, beradaptasi, dan harus terus bergerak maju. Mari ubah hambatan menjadi peluang dan setiap tantangan menjadi langkah kesuksesan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Praktek Memulai Perencanaan dan Tujuan Manajerial. Yang pertama adalah memulai perencanaan manajerial atau disebut dengan managerial planning. Perencanaan manajerial adalah proses menentukan arah organisasi dan langkah-langkah untuk mencapai tahap praktisnya. 1. Analisis lingkungan internal dan eksternal. Identifikasi kekuatan dan kelemahan internal atau yang disebut dengan SDM keuangan teknologi. Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Visi, gambaran jangka panjang perusahaan ingin menjadi apa, dan misi, alasan keberadaan perusahaan bagaimana beroperasi. Yang ketiga adalah menentukan tujuan. Menentukan tujuan, contohnya ini mengarah ke tahap penetapan tujuan. Yang keempat adalah menyusun strategi tingkat korporat atau disebut dengan diversifikasi fokus. Yang kelima adalah menyusun rencana operasional, contohnya menentukan program kerja, timeline, anggaran, pembagian tugas. Yang keenam adalah implementasi rencana, contohnya menggerakkan SDM, alokasi sumber daya, pengarahan. Dan yang terakhir adalah evakuasi dan pengendalian, contohnya monitoring kinerja atau disebut dengan analisis gap. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penetapan tujuan manajerial atau disebut dengan goal setting. Penetapan tujuan merupakan inti dari perencanaan manajerial. Tujuan digunakannya sebagai arah, prioritas, dan alat pengukur kinerja. Karakteristik tujuan yang baik. Metode SMART. Tujuan harus jelas dan tidak ambigu, dapat diukur. Yang ketiga, realistis dicapai. Yang keempat, sesuai strategi organisasi. Yang kelima, memiliki batas waktu. Contohnya, menambah penjualan sebesar 50% dalam 12 bulan dengan memperluas permasalahan digital. Perencanaan manajerial merupakan proses yang penting menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi. Melalui perencanaan, manajer dapat menetapkan tujuan yang jelas, menentukan strategi yang tepat, serta mengatur penggunaan sumber daya secara efektif. Dengan adanya perencanaan yang baik, kegiatan organisasi dapat berjalan terarah dan mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan lingkungan. Selain itu, penetapan tujuan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan karena memberikan pedoman dan motivasi bagi seluruh anggota organisasi. Oleh karena itu, perencanaan manajerial dan penetapan tujuan sangat berperan dan membutuhkan efektivitas dan keberlanjutan organisasi. Dengan perencanaan dan tujuan yang jelas, kita bukan hanya menunggu masa depan, tetapi menciptakannya. Terima kasih atas perhatian Anda. Inilah monolog singkat dari kelompok kami. Semoga kita dapat melangkah dengan arah yang kuat dan semangat baru.